Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrason Napoleon. Berbagi cerita, kita akan membaca kitab terjemahan surat Ali Imran juz 3 surat 3 ayat 71 sampai 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza a'udzu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansurunahu qala aqrartum wa ahaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala washhadu wa ana ma'akum minas syahidin faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun afa ghayra dinillahi yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an aw karha wa ilaihi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghairal islami dinan wa la yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qauma zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu wa innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zadadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humuz zalimun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun wa la yuqbala min ahadihim mil'ula ardi zahaba wala wiftada bihi
ulaika lahum azabun alimu wa ma lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Artinya, ya ahlal kitab, ya ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Nah, ini kerjaan tokoh agama nih. Orang yang banyak kitab, dia campur antara kitab yang dari pencipta langit dan bumi dan kitab karangan manusia. Dan dia sembunyikan kebenaran. Jadi yang benar-benar disumputinya, yang dikeluarinya yang palsu-palsu. Dan dia tahu itu. Hebat ini. Orang yang bisa melakukan ini hanya manusia yang bisa berdusta ini. Inilah Dajjal itu. Dajjal itu setan iblis itu yang berbahaya ketika dia ngaku orang baik, ngaku ahli agama. Nah, itu yang paling berbahaya. Kalau dia ngaku iblis atau setan, nggak susah kita ngenalinnya. Segolongan dari ahli kitab berkata, perhatikanlah, kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka kembali. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti aturanmu. Katakanlah sungguhnya petunjuk ialah petunjuk dia, ialah petunjuk, dan bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Rabbikum, di sisinya. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan dia. Dia memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia wasi'un alim. Wasi'un alim itu ilmu yang luas. Makanya dibilang ilmu pencipta langit dan bumi itu laut jadi tinta, pohon jadi pena tidak habis. Nah, kata-kata tentang ilmu-ilmu yang ada di kitab ini, jadi bukan sebuah nama kosong, tapi itu nama ilmu, kayak ilmu alam, ilmu biologi gitu. Kita aja ada ilmu-ilmu manusia aja ada namanya, apalagi ilmu pencipta langit dan bumi. Dia menentukan rahmatnya pada siapa yang dikehendakinya, dan dia mempunyai karunia yang besar. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakannya kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap dia, padahal mereka mengetahui. Jadi ini tokoh-tokoh yang menguasai kitab-kitab yang banyak ini, tapi nggak menguasai Iqra dan tidak mengimaninya, itu berdusta. Pekerjaannya ini jelas ini. Dan mereka itu menganggap tidak ada dosa terhadap dustanya, makanya ngomong tentang pencipta langit seenaknya gitu. Ngomongin sorga seolah-olah dia yang punya jual kapling gitu loh. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguhnya dia menyukai orang-orang yang bertakwa. Muttaqin.
Ya ini kitab Zalikal Kitabul la raiba fihi hudalil mutakin. Orang yang baca kitab petunjuk manusia ini yang orang mutakin. Ini enggak ceramah, cerita, takwa, sholat Jumat itu sampai puluhan kali diucapin, tapi enggak diajak orang untuk baca kitabnya, kitab petunjuknya. Ini diajak bareng-bareng, dia juga baca kitab ini bareng biar dia tahu kebohongan apa gitu. Tapi mereka memang sengaja membuat orang tuh bodoh, umi. Di sini dijelaskan nih di ayat sebelumnya. Memang mereka membuat bodoh umat sehingga mereka bisa menjual ayat. Nah, ini jelas di kitab ini status-status orang-orang yang banyak kitab gitu, bukan kitab yang benar dari pencipta langit dan bumi, karena mereka mencerai-beraikan kitab yang petunjuk manusia ini. Mereka mempromosikan kitab-kitab lain yang karangan manusia. Sungguhnya orang-orang yang menukar janji dia dan sumpah dengan mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian di akhirat, dan dia tidak akan berkata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Segolongan di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab. Nah, ini. Jadi ya nyanyi seperti nyanyi dia. Enggak peduli isinya. Nyanyi sepertinya dia mengerti gitu. Ya kita udah ngerti Al-Fatihah itu arti. Tapi kalau kita lagi baca Al-Fatihah enggak langsung masuk ke pengertiannya. Makanya diperintahkan membaca kitab ini harus perlahan-lahan karena ada proses penyerapan ilmu. Tapi kalau cuman memutar-mutarkan lidahnya aja dengan melagu-lagukan, itu udah dinyatakan ini bukan syair, bukan lagu yang untuk enak didengar, tapi adalah petunjuk untuk diamalkan. Ya itu jelas nih kelakuan manusia yang disimpangkan oleh setan iblis itu. Supaya kamu menyangka kita salah sangka, menyangka yang dibacanya itu sebagian dari kitab, padahal ya bukan dari kitab. Dan mereka mengatakan iya dari sisi Allah. Berani mereka mengatakan sesuatu yang bukan dari pencipta langit dan bumi, padahal ya bukan dari sisi Allah, bukan dari sisi dia. Mereka berkata dusta terhadap dia, sedang mereka mengetahui. Dan mereka tahu mereka berdusta. Itu hebatnya manusia yang dari sperma yang dipancarkan bisa sangat menentang. Ya karena udah ditutup sama pencipta langit dan bumi karena kebanyakan dosa. Tidak wajar bagi seorang manusia yang dia berikan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah dia. Jadi ini dinyatakan gak mungkin orang yang belajar kitab ini dengan benar dapat hikmah dan dapat kenabian, rahmat kenabian, itu akan menyuruh menyembah dia. Makanya Nabi Muhammad marah ketika omongan-omongannya dicatat oleh orang-orang Arab karena takut nanti dikirain Quran. Tapi sekarang kerjaan sarjana-sarjana ini justru bikin tulisan-tulisan tentang Nabi, sehingga orang ya beda tipis dengan orang menuhankan Isa Al-Masih. Sama dengan kerjaan-kerjaan
tokoh-tokoh agama yang dulu gitu loh, yang menyesatkan umat. Ya ini memang mensirikkan Tuhan dengan ciptaan, ini memang kerjaan iblis gitu, dan dilakukan oleh pengikut-pengikutnya. Akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Nah ini Rabbani, jadi orang-orang Rabbani, jadi Rabbani Yina. Nah ini ya karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita berlindung kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubirabbinas, berlindung kepada Rob. Ya itulah orang-orang Rabbani, orang-orang yang berlindung kepada Rabbinas. Jadi kalau nggak kita pelajarin benar, ini banyak sekali kita disimpangkan oleh orang-orang yang mengaku tidak punya dosa ini. A'udzubillahi min dzalik. Dan hendaklah kamu menjadi orang yang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan kitab. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang Rabbani kalau kita mengajarkan kitab. Ta'alimuna, kita ada ilmu. Ta'alimuna ini ilmu, alim, belajar. Jadi kalau kita belajar, kita punya ilmu dari kitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Tadrusun kuntum wabima kuntum tarusun. Jadi kita tetap belajar sama lewat kitab ini kepada pencipta langit dan bumi. Jadi terus meningkat terus sampai akhirnya kita kembali kepada pencipta langit dengan rahmatnya. Ya kita tingkatnya ya seberapa tinggi. Makanya perbedaan antara orang bodoh dan orang berilmu dinyatakan di kitab ini, antara bumi dan langit. Dan ketika dia mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang padamu. Jadi nabi ini menyampaikan kitab dan hikmah, lalu ada rasul. Rasul tuh umatnya gitu loh, umatnya, orang-orang yang menjadi umat ini utusan, karena dia akan membenarkan nabinya gitu. Jadi membenarkan nabinya itu dengan lewat kitab. Kitab yang dibawa nabi itu kita benarkan dengan cara mempelajarinya. Ya kalau kita nggak belajar kitab ini, gimana kita mau membenarkan apa yang dibawa nabi? Karena nabi ini kan cuma menerima kitab bacaan. Kayak Nabi Muhammad SAW itu begitu selesai bacaan Quran itu dia meninggal, lalu khalifah yang melanjutkan buat kitab. Mereka memberi nama khalifah itu udah ada petunjuknya, sesuai dengan petunjuk yang waktu penciptaan Adam alaihissalam adalah penciptaan khalifah. Nah begitu Nabi habis, maka khalifah yang mereka lah yang Iqra, yang mempelajari kitab secara terus menerus. Jadi pencipta langit dan bumi itu nggak pensiun gitu loh. Setelah Nabi penutup Muhammad SAW meninggal, nggak pensiun. Pencipta langit dan bumi itu ya tetap berhubungan dengan para utusan yang mempelajari kitab. Karena kita ini ketemunya kitab loh, bukan ketemu dengan nabi. Nabi kan udah ditutup. Nah kitab inilah yang kita pelajari. Lalu ya kita silaturahmi aja. Makanya nabi aja dengan umatnya hanya sahabat gitu loh. Dia juga enggak menjadi guru atau menjadi orang yang merasa dilebihkan, karena dia juga cuman sebagai penerima. Enggak ada. Pencipta langit dan bumi itu tidak butuh makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya yang butuh kepada dia, yaitulah
A'udzubirobbinas, kita berlindung kepada Robbinas. Ya, yang mau berlindung pada Robbinas, Malikin Nas, Ilahin Nas, ya berarti dia sudah ngerti kitab. Yang nggak ngerti kitab ya nggak mau berlindung. Mereka ikut orang-orang yang menurut mereka bisa memberi syafaat dan lain-lain. Ya, kita sama-sama nunggu dinyatakan di kitab. Mereka nunggu, kita nunggu. Yang gak ada masalah kuliahul kafirun masing-masing itu. Yang membenarkan apa yang padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Nah, ini orang-orang yang mengikuti Nabi yang menerima kitab dan berjuang untuk menjalankan perintah yang ada di kitab. Dia berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap apa yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Dia berfirman, kalau begitu saksikanlah dan aku menjadi saksi bersama kamu. Nah, ini syahidin. Jadi pencipta kan bersaksi apabila kita membenarkan Nabi. Nabi itu kita benarkan lewat kitab ini, karena kita nggak ketemu nabinya, bukan lewat manusia-manusia yang ahli banyak kitab itu. Yang kitab apa, bukan kitab ini yang dia sampaikan, suruh baca bareng itu, belajar. Mereka punya kitab-kitab misterius yang kalau ceramah kita nggak tahu lagi kitab apa aja yang dia baca. Dia sebut ya kitab apa ya, kita nggak tahu di mana barangnya itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.